Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Prediksi Suhu Lingkungan 5 menit ke depan menggunakan Random Forest Regressor pada data sensor IoT. Dengan anggota kelompok ada Lulul Maknun Ardiansyah, lalu saya sendiri Bening Pastika, lalu ada Regidia Elsa. Untuk latar belakang tugas besar ini, karena Internet of of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time melalui berbagai sensor seperti suhu, kelembapan, gas, cahaya, dan gerak. Namun, pemantauan real time hanya memberikan kondisi saat ini dan belum mampu memberikan informasi mengenai kondisi yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, prediksi suhu jangka pendek bermanfaat untuk sistem HVAC dan penghematan energi, monitoring lingkungan, early warning kondisi abnormal, dan pengambilan keputusan lebih proaktif. Karena itu diperlukan model machine learning yang mampu memprediksi suhu lingkungan beberapa menit ke depan berdasarkan data historis sensor IoT. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari proyek ini yaitu untuk membangun model prediksi suhu lingkungan 5 menit ke depan menggunakan Random Forest Regressor, memanfaatkan data historis sensor IoT sebagai dasar prediksi, mengevaluasi performa model menggunakan MAE, RMSE, dan R Quadrat Score, membandingkan performa model dengan pendekatan naive baseline, dan menghasilkan prediksi suhu masa depan untuk masing-masing perangkat IoT. Dengan goal yaitu prediksi suhu 5 menit ke depan. Dataset yang digunakan adalah environmental sensor telemetry data yang berisi data sensor lingkungan dari 3 perangkat IoT. Dataset terdiri dari 405.000 data yang dikumpulkan selama periode 12-20 Juli dengan data real-time sensor lingkungan. Fitur yang digunakan meliputi sensor karbon dioksida, LPG, smoke, temperatur, kelembapan atau humidity, light, motion, dan device. Pada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, kami melihat distribusi data pada setiap perangkat. Terlihat bahwa device 3 memiliki jumlah data yang paling banyak, yaitu sekitar 187.451 data, sedangkan device 1 dan device 2 memiliki jumlah data yang relatif mirip, yaitu di atas 100.000 data. Dapat lihat bahwa distribusi data antar perangkat tidak sepenuhnya seimbang, namun seluruh device memiliki data yang cukup besar. Selanjutnya, kami melakukan analisis korelasi antar fitur. Hasilnya menunjukkan bahwa sensor karbon dioksida atau CO, LPG, dan smoke menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Lalu temperatur memiliki korelasi positif dengan light dan korelasi negatif dengan humidity. Namun motion memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap fitur lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada proyek ini, kami membuat sistem untuk memprediksi suhu lingkungan 5 menit ke depan menggunakan data sensor IoT. Secara umum, terdapat 7 tahapan utama. Yang pertama dilakukan adalah dimulai dari dataset IoT telemetri data yang berisi pembacaan sensor CO, LPG, smoke, suhu, kelembapan cahaya, dan gerakan dari 3 perangkat IoT. Setelahnya dilakukan pre-processing dan feature engineering untuk menyiapkan data. Lalu data kemudian dibagi menjadi data training dan testing dengan rasio 80/20 berdasarkan urutan waktu. Lalu selanjutnya model random forest regressor dilatih menggunakan data training, kemudian performanya dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan R kuadrat. Tahap terakhir adalah melakukan forecasting suhu 5 menit ke depan berdasarkan data sensor terbaru dari setiap perangkat. Selanjutnya, pada tahap preprocessing yang dilakukan itu beberapa transformasi terhadap data mentah sebelum masuk ke proses pemodelan. Pertama, pada kolom timestamp dikonversi ke format data time, kemudian diekstrak menjadi fitur waktu seperti jam, menit, tanggal, dan hari dalam minggu. Lalu untuk kolom light dan motion, yang awalnya bertipe boolean diubah menjadi nilai numerik 0 dan 1 agar dapat diproses oleh model. Lalu selanjutnya dibuat target prediksi yaitu time future yang merupakan suhu aktual 5 menit setelah waktu pengukuran. Target ini dibentuk menggunakan merge ASOV dengan toleransi waktu 60 detik untuk setiap device secara terpisah. Selain itu dilakukan future engineering berupa fitur lag dan rolling mean pada sensor
CO, LPG, smoke, suhu, dan kelembapan. Fitur lag ini membantu model untuk melihat kondisi beberapa langkah sebelumnya, sedangkan rolling mean membantu menangkap tren perubahan suhu dalam jangka pendek. Setelah seluruh fitur selesai dibuat, data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing, berdasarkan urutan waktu agar tidak terjadi data leak. Selanjutnya, model utama yang digunakan adalah model random forest regressor, di mana model ini merupakan algoritma ensemble yang terdiri dari banyak decision tree yang setiap pohonnya dilatih menggunakan subset data yang berbeda melalui bootstrap sampling, kemudian prediksi akhir diperoleh dari rata-rata seluruh pohon. Lalu, pada proyek ini juga digunakan 30 pohon keputusan dengan kedalaman maksimum 12. Selain itu diterapkan node dan penggunaannya hanya 50% data pada setiap pohon. Konfigurasi tersebut dipilih agar model tetap ringan dan dapat mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya, sebagai pembanding, kami menggunakan naif baseline di mana cara kerjanya itu sangat sederhana, di mana mengasumsikan bahwa suhu 5 menit ke depan sama dengan suhu saat ini. Meskipun terlihat sederhana, baseline ini cukup kuat untuk forecasting jangka pendek karena suhu lingkungan umumnya itu berubahnya secara bertahap dan jarang mengalami perubahan yang drastis, hanya dalam waktu 5 menit. Oleh karena itu, naik baseline ini digunakan sebagai batas performa minimum yang perlu dilewati oleh model ML. Jika model yang dibangun tidak dapat mengungguli baseline ini, maka penggunaan model yang lebih kompleks belum tentu memberikan manfaat yang bertambah. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan menggunakan 3 metrik regresi, yaitu MAE, RMSE, dan R quadrat score. Pada data testing, Random Forest memperoleh MAE sebesar 0,2 derajat Celcius, lalu RMSE sebesar 0,5 derajat Celcius, dan untuk air kuadratnya sebesar 0,9. Saat dibandingkan dengan naik baseline, ditemukan bahwa baseline memiliki nilai MAE yang sedikit lebih baik, yaitu di 0,1 derajat Celcius. Namun Random Forest ini unggul pada RMSE dan R quadrat score. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi asumsi suhu tidak berubah. Memang sudah cukup akurat karena perubahan suhu dalam 5 menit ini cenderung kecil. Akan tetapi ketika terjadi perubahan suhu yang mendadak, naik baseline ini akan menghasilkan kesalahan yang lebih besar. Dan model random forest ini mampu mengurangi kesalahan tersebut karena memanfaatkan informasi historis melalui fitur lag dan rolling mean. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap visualisasi dari hasil model. Nah, pada yang visualisasi yang pertama ini itu ada perbandingan antara suhu aktual dan suhu hasil prediksi model. Nah, pada gambar itu sumbu horizontal itu menunjukkan suhu aktual 5 menit ke depan, sedangkan sumbu yang vertikal itu menunjukkan suhu yang diprediksi oleh model. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar titik itu berada sangat dekat dengan garis diagonal. Nah, garis diagonal ini itu merepresentasikan kondisi prediksi ideal, yaitu ketika nilai prediksi sama dengan nilai aktual. Jadi semakin dekat titik ke garis ini, semakin baik hasil prediksinya. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi model tadi, itu memperoleh MAE sekitar 0,2 derajat dan RMSE sekitar 0,5 derajat, yang artinya rata-rata kesalahan prediksi model cukup kecil, yaitu sekitar 0,2 derajat. Nah, bisa dilihat, namun masih ada beberapa titik-titik yang menyimpang, terutama pada suhu yang ekstrim, misalnya di bawah 10 derajat atau di atas 28 derajat. Nah, untuk melihat pola kesalahan prediksi secara lebih detail, kami juga menampilkan distribusi error atau residual pada slide berikutnya.
Pada slide ini, kami menampilkan histogram residual atau distribusi kesalahan prediksi model. Nah, residual di sini itu dihitung dari selisih antara suhu aktual dan suhu prediksi. Jika nilainya mendekati 0, berarti prediksi model semakin dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, dari grafiknya terlihat bahwa mayoritas residual berkumpul di sekitar angka 0, yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi model memiliki kesalahan yang sangat kecil, sehingga model cukup stabil dalam memprediksi suhu 5 menit ke depan. Namun memang masih terdapat beberapa residual negatif yang cukup jauh, yang artinya nilai prediksi lebih tinggi daripada nilai aktualnya. Nah, kemudian untuk melihat apakah pola prediksi ini tetap mengikuti perubahan suhu dari waktu ke waktu, kami menampilkan grafik time series pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kami menampilkan perbandingan suhu aktual dan suhu prediksi dalam bentuk time series. Grafik ini membantu menunjukkan apakah model mampu mengikuti pola perubahan suhu dari waktu ke waktu. Secara umum, garis prediksi itu mengikuti pola garis aktual dengan cukup baik. Ketika suhu naik atau turun, model juga cenderung mengikuti perubahan tersebut. Yang ini menunjukkan bahwa fitur yang digunakan seperti suhu sebelumnya, kelembapan, serta virtual lag dan rolling mean itu cukup membantu model dalam memahami pola data. Setelah model dievaluasi, kami kemudian menggunakan model ini untuk melakukan simulasi prediksi suhu 5 menit ke depan pada masing-masing perangkat. Selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan hasil simulasi forecasting suhu 5 menit ke depan untuk masing-masing perangkat IoT. Pada device itu, suhu saat ini anggapannya adalah 19,3 derajat dan model memprediksi suhu 5 menit ke depan sebesar 19,13 derajat. Pada device 2, suhu saat ini adalah 26,6 derajat Celcius dan diprediksi menjadi 26,62 derajat Celcius. Sedangkan pada device ketiga, suhu saat ini adalah 22,7 derajat Celcius dan diprediksi menjadi 22,63 derajat Celcius. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa prediksi suhu 5 menit ke depan masih sangat dekat dengan suhu saat ini. Hal ini masuk akal karena dalam rentang waktu yang pendek, suhu biasanya tidak berubah secara ekstrim. Oleh karena itu, model ini lebih cocok digunakan sebagai prediksi jangka pendek untuk membantu pemantauan kondisi ruangan secara real time. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulan yang kami dapat dari tugas besar kali ini adalah yang pertama itu model random forest regressor itu berhasil dibangun untuk memprediksi suhu lingkungan 5 menit ke depan. Kemudian model random forest ini juga lebih unggul untuk RMSE dan R kuadratnya dibandingkan naive baseline. Kemudian model juga tidak menunjukkan indikasi overfitting yang signifikan, serta secara keseluruhan model layak digunakan sebagai dasar sistem forecasting suhu berbasis IoT. Mungkin sekian penjelasan dari kami terkait tugas besar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.